Firman Tuhan adalah yang termanis dan telah memberi makan rohku. Tuhan memberiku keselamatan besar dan bawaku ke hadapan tahta. Wah, nyanyikan lagu bahagia dengan senyuman di wajahmu. Saudara Zhang, aku ingin tahu, ada kabar baik apa yang membuatmu bernyanyi dan menari? Kabar luar biasa. Oh, Tuhan Yesus kita yang sudah lama ditunggu telah kembali. Tuhan telah kembali. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang berinkarnasi. Tuhan yang Maha Kuasa telah mengungkapkan banyak kebenaran dan sedang melakukan pekerjaan penghakiman yang dimulai dari Tunggu rumah Tuhan. sebentar, stop. Kau bilang Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang kembali. Oh. Dan dia mengucapkan firman baru dan melakukan pekerjaan Benar, baru. tepat sekali. Tidak mungkin. Itu tidak ada di Alkitab. Semua firman dan Tunggu pekerjaan dulu, Tuhan. jangan terburu-buru. Apakah kau akan berkata, semua firman dan pekerjaan Tuhan ada di dalam Alkitab? Tak satu pun dari firman dan pekerjaan Tuhan dapat ditemukan di luar Alkitab, dan apapun yang tidak ada di Alkitab adalah Ya, sesat? tepat sekali. Persis seperti itu. Aku ingin bertanya padamu, Hah? dari mana gagasan itu berasal? Para pendeta dan penatua memberitahu kami hal itu setiap hari, dan itulah perkataan yang kami pegang. Apakah Tuhan Yesus pernah mengucapkannya? Dia tidak mengatakannya. Apakah Roh Kudus pernah mengucapkannya? Tidak pernah? Apakah ada di dalam Alkitab? Tidak. Kalau begitu, berani sekali para pendeta dan penatua mengatakan firman dan pekerjaan Tuhan tidak ada di luar Alkitab dan apapun yang tidak ada di Alkitab adalah sesat. Apakah itu sesuai dengan kebenaran? Apakah itu sesuai dengan fakta? Aku ingin mendengar bagaimana ucapan pendeta dan penatua tidak sesuai dengan fakta. Kalau begitu kutanya padamu, Hah? apa bunyi Yohanes 21 ayat 25? Ada pula banyak hal lain yang dilakukan Yesus yang ditulis satu persatu. Menurutku seluruh dunia ini tidak cukup untuk buku-buku yang diterbitkan itu. Hei, itu menyatakan dengan sangat jelas, bukan? Hah? Tuhan Yesus hidup di bumi selama 33,5 tahun dan bekerja serta berkhotbah selama 3,5 tahun. Menurutmu, berapa banyak ia berkhotbah dan bekerja selama masa itu? Pasti banyak sekali. Namun jika kau mengumpulkan semua kata-kata Tuhan Yesus dalam Alkitab, kau dapat mengucapkannya dalam beberapa jam. Itu membuktikan apa? Itu membuktikan bahwa firman dan pekerjaan Tuhan tidak seluruhnya dicatat dalam Alkitab. Ya, selain itu, ketika Alkitab sedang disusun, karena kelalaian manusia, sebagian dari firman Tuhan Yahweh yang disampaikan oleh para nabi juga tidak dimasukkan ke dalam perjanjian lama. Dan itu membuktikan apa? Itu membuktikan bahwa firman dan pekerjaan Tuhan dapat ditemukan di luar Alkitab. Ya, dan dalam Yohanes 16 ayat 12-13, apa yang Tuhan Yesus katakan? Ada banyak hal lain yang bisa kukatakan kepadamu. Tapi engkau tidak bisa menerima semuanya itu saat ini. Namun ketika dia roh kebenaran itu datang, dia akan menuntun engkau sekalian ke dalam seluruh kebenaran. Di kitab Wahyu, kita melihatnya banyak dinubuatkan. Barang siapa memiliki telinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang diucapkan roh kepada gereja-gereja. Kitab Wahyu juga menubuatkan gulungan yang hanya bisa dibuka oleh anak domba dan perkataan ketujuh guru. Itu semua membuktikan apa? Itu membuktikan. Kau saja yang beritahu aku. Itu membuktikan bahwa pada akhir zaman Tuhan akan kembali untuk berbicara. Apakah kau pikir firman dan pekerjaan Tuhan Yesus yang kembali itu akan ditulis terlebih dahulu di dalam Alkitab? Maka itu artinya ketika para pendeta dan penatua berkata, firman dan pekerjaan Tuhan tidak ada di luar Alkitab, itu salah dan tidak sesuai dengan fakta. Apa katamu? Aku tidak mendengarmu. Aku berkata, gagasan bahwa firman dan pekerjaan Tuhan tidak ada di luar Alkitab tidak sesuai dengan fakta. Tepat sekali. Tuhan adalah Tuhan atas ciptaan, sumber air kehidupan yang selalu mengalir. Jadi bagaimana mungkin firman-Nya bisa terbatas pada bagian kecil di dalam Alkitab? Jadi, ketika para pendeta dan penatua berkata, firman dan pekerjaan Tuhan tidak ada di luar Alkitab, gagasan itu sungguh keliru dan berasal dari imajinasi orang-orang. Aku akui bahwa konsep firman dan pekerjaan Tuhan tidak ada di luar Alkitab memiliki beberapa masalah. Iya. Namun, para pendeta dan penatua selalu menekankan bahwa firman dan pekerjaan Tuhan tidak ada di luar Alkitab. Dan apapun yang tidak ada di Alkitab adalah sesat. Dan tidak ada masalah dengan gagasan itu, kan? Inilah caraku akan menjawabnya. Hah? Justru ada masalah besar. Katakan padaku, apakah pekerjaan Tuhan harus didasarkan pada Alkitab? Apakah Tuhan tidak dapat bekerja tanpa Alkitab? Aku tidak melihat ada yang aneh tentang itu. Coba pikirkan. Hah?
Saat Tuhan ciptakan langit, bumi, dan segala isinya, apakah dia melakukannya berdasarkan Alkitab? Tidak. Saat Tuhan Yahweh menyampaikan hukumnya kepada Israel, apakah itu didasarkan pada Alkitab? Mereka tidak memiliki Alkitab waktu itu. Jika mereka memilikinya, apa Tuhan akan lakukan pekerjaannya berdasarkan itu? Iya, tentu saja. Saat Tuhan Yesus memberitakan pertobatan, mengampuni dosa umat manusia, sembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, limpahkan kasih karunia pada manusia, dan disalibkan sebagai korban penghapus dosa, apakah semua firman dan pekerjaan itu didasarkan pada Alkitab? Ya, itu tidak benar. Benar. Firman dan pekerjaan Tuhan Yesus tidak didasarkan pada Alkitab, juga tidak dibatasi olehnya. Bahkan, mereka seluruhnya ada di luar Alkitab. Itu memang benar. Jika kita ikuti teori pendeta dan penatua, bahwa apapun di luar Alkitab adalah ajaran sesat, tidakkah menurutmu kita sedang menyangkal dan mengutuk pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan? Ini adalah masalah yang sangat serius. Mengapa aku tidak pernah melihatnya sebelumnya? Heh, apa yang kau gumamkan? Aku berkata, hanya saja kau sudah banyak berubah dalam beberapa hari terakhir. Jika bukan karena Tuhan yang Maha Kuasa mengungkapkan kebenaran ini, tak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Hei, apa yang dikatakan Tuhan yang Maha Kuasa tentang hal itu? Tuhan yang Maha Kuasa berkata, apakah doktrin perlu diterapkan pada pekerjaan Tuhan? Dan haruskah pekerjaan Tuhan selaras dengan nubuatan para nabi? Bagaimanapun juga mana yang lebih besar, Tuhan atau Alkitab? Mengapa pekerjaan Tuhan harus dilakukan berdasarkan Alkitab? Apakah Tuhan tidak punya hak untuk melampaui Alkitab? Tidak bisakah Tuhan meninggalkan Alkitab dan melakukan pekerjaan lain? Engkau harus mengetahui mana yang lebih dahulu, Tuhan atau Alkitab. Sebagai Tuhan atas hari Sabat, tidak bisakah dia juga menjadi Tuhan atas Alkitab? Mana yang lebih besar, Tuhan atau Alkitab? Mana yang lebih dahulu ada, Tuhan atau Alkitab? Iya. Tentu saja. Tuhan lebih besar, tentu saja Tuhan yang lebih dahulu ada, lalu Alkitab. Benar. Tuhan adalah sumber kehidupan untuk segala sesuatu. Manusia tidak pernah bisa menyelami kekayaan dan kebesaran Tuhan. Namun manusia hanya mencatat firman dan pekerjaan Tuhan dan menyusun Alkitab. Setelah Tuhan menyelesaikan pekerjaannya yang sebelumnya. Alkitab tidak lain adalah catatan sejarah tentang pekerjaan Tuhan di masa lalu. Bagaimana bisa itu dibandingkan dengan Tuhan? Benar. Jika kita menggunakan Alkitab untuk membatasi Tuhan dan mendefinisikan firman dan pekerjaannya, itu benar-benar tidak masuk akal. Benar. Tuhan bekerja sesuai dengan rencana pengelolaannya dan kebutuhan umat manusia untuk memimpin dan menyelamatkan umat manusia. Pekerjaan Tuhan selalu bergerak maju dan selalu baru. Tuhan tidak pernah mengulangi pekerjaannya di masa lalu. Jadi menurutmu, apakah pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini harus berdasarkan Alkitab? Apakah itu dibatasi oleh Alkitab? Jadi, ketika para pendeta dan penatua berkata, firman dan pekerjaan Tuhan tidak ada di luar Alkitab, dan apapun di luar Alkitab adalah sesat. Itu adalah kekeliruan yang tidak masuk akal yang menipu orang. Bahkan jauh lebih buruk dari itu. Itu artinya menggunakan Alkitab untuk membatasi firman dan pekerjaan Tuhan, yang menentang dan mengutuk penampakan dan pekerjaan Tuhan di akhir zaman, serta menghalangi orang mendengar dan menerima Tuhan. Itu salah satu tipu daya iblis. Oh, tidak. Itu seperti ikan buntal yang dimasak oleh pembuat kue. Ini masalah besar. Sekarang dia mengerti. Izinkan aku bertanya pada... Tunggu dulu. Jelas sekali aku menanyakan kepadamu satu pertanyaan. Dan kau memotong pembicaraan dan mengajukan setumpuk pertanyaan. Itu karena aku mengkhawatirkanmu. Izinkan aku bertanya. Silakan. Pastor Jia kita selalu berkata, Alkitab diilhami oleh Tuhan. Semuanya adalah firman Tuhan. Jadi Alkitab mewakili Tuhan. Percaya pada Alkitab berarti percaya kepada Tuhan. Dan percaya kepada Tuhan berarti percaya pada Alkitab. Kapanpun dan dimanapun, kita tidak boleh meninggalkan Alkitab. Dengan berpegang pada Alkitab, kita dapat masuk kerajaan surga dan memperoleh hidup yang kekal. Dia meniru dengan cukup bagus. Itulah pertanyaan yang ingin kutanyakan. Maka kita harus bertanya kepada Pastor Jia. Apa dasarnya dia mengatakan seluruh Alkitab diilhami oleh Tuhan? Apakah Tuhan Yesus pernah mengatakan itu? Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan itu. Tetapi Paulus dengan sangat jelas berkata, segala tulisan dalam kitab suci diberikan atas ilham Tuhan. Apakah ada masalah dengan itu? Inilah caraku akan menjawabnya. Ada masalah besar. Bisakah Paulus mewakili Tuhan Yesus? Tentu saja tidak. Maka perkataan Paulus bahwa segala tulisan dalam kitab suci diberikan atas ilham Tuhan tidak memiliki dasar dalam firman Tuhan dan tidak ada kesaksian oleh Roh Kudus. Apakah itu sesuai dengan kebenaran? Apakah itu sesuai dengan fakta? Jadi, artinya perkataan Paulus salah. Kebenarannya adalah hanya sebagian kecil dari kata-kata dalam Alkitab yang diilhami oleh Tuhan. Sebagian besar Alkitab adalah catatan sejarah atau surat-surat orang. Itu semua tidak bisa dikatakan diilhami oleh Tuhan. Itu masuk akal.
Apapun yang secara langsung diilhami oleh Tuhan dalam Alkitab ditandai dengan jelas. Ditandai? Iya, Ah, sekarang kau ingat. dalam kitab para nabi hal-hal yang diilhamkan Tuhan dijabarkan dengan jelas. Hah? Seperti penglihatan Yesaya putra Amos. Benar. Perkataan yang datang kepada Yeremia dan Yahweh mengatakan, Dan juga, selain dari firman Tuhan, Alkitab juga berisi perkataan iblis, perkataan si ular tua, perkataan Musa, perkataan Fir'aun, perkataan para rasul, perkataan perampok, perkataan Pontius Pilatus, perkataan... Sekarang aku mengerti. Jika kita mengatakan bahwa semua kata-kata dalam Alkitab adalah firman Tuhan, itu tidak benar juga. Kita Iya. perlu bedakan kata dalam Alkitab yang berasal dari Tuhan dan mana yang berasal dari manusia. Kau bisa mengetahuinya dengan melihat siapa yang berbicara. Oh, Jika yang berbicara Tuhan itu adalah firman. Jika yang berbicara orang itu adalah perkataan manusia. Bahkan jika mereka selaras dengan kebenaran itu tetap perkataan manusia. Dan jika yang berbicara iblis itu adalah perkataan roh jahat. benar. Perkataan Tuhan, manusia, dan iblis tidak boleh dicampur adukan. Benar. Jika kita mengatakan semua kata-kata dalam Alkitab diilhami oleh Tuhan bahwa semua adalah firman Tuhan, itu memutarbalikkan fakta dan mengacaukan yang benar dan yang salah. Itu meremehkan dan menghujat Tuhan. Oh, tidak. Ketika para pendeta dan penatua berkata, semua di dalam Alkitab diilhami oleh Tuhan, itu semua adalah firman Tuhan. Itu hanyalah kekeliruan yang tidak masuk akal. Tepat sekali. Ayo lanjutkan. Hah? Alkitab mewakili Tuhan. Percaya kepada Tuhan berarti percaya kepada Alkitab. Percaya pada Alkitab berarti percaya kepada Tuhan. Ada masalah dengan itu juga? Inilah caraku akan menjawabnya. Ada masalah besar. Kau telah belajar mengatakannya. Kau tahu tidak? Alkitab adalah kanon kekristenan. Itu adalah dasar dari iman orang Kristen. Aku tahu itu. Selama 2000 tahun, orang-orang percaya kepada Tuhan berdasarkan Alkitab. Jika kau tidak bisa menjelaskan yang satu ini, aku tidak akan diyakinkan. Jangan khawatir, ku jamin kau akan mengerti. Begini, ketika kau berdoa, apakah kau pernah berkata, Alkitab, tolong beri aku pencerahan dan penerangan. Tidak pernah. Hanya Roh Kudus yang bisa menerangi orang. Bagaimana dengan Alkitab, beri aku keselamatan. Tentu saja tidak. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan Atau manusia. mungkin Alkitab, tolong ampuni dosa-dosaku. Tidak. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mengampuni dosa manusia. Tuhan menciptakan semua makhluk, dapatkah Alkitab melakukannya? Tidak. Tuhan bisa melihat hati manusia, dapatkah Alkitab melakukannya? Tidak. Tuhan bisa memimpin dan menyelamatkan manusia, dapatkah Alkitab melakukannya? Tidak. Tuhan dapat ungkapkan kebenaran dan lakukan pekerjaan penghakiman di akhir zaman, dapatkah? Tidak. Sedang menghitung. Ini. Dia tidak mengerti maksudku. Maksud dia. Yang kukatakan adalah, aku mengerti gagasan bahwa Alkitab mewakili Tuhan. Tidak tepat. Iya. Alkitab tidak bisa menggantikan Tuhan untuk menyelamatkan orang. Juga tidak bisa mewakili firman dan pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Alkitab adalah Alkitab, Tuhan adalah Tuhan. Dan kita percaya kepada Tuhan, bukan Alkitab. Benar. Alkitab hanyalah kesaksian tentang pekerjaan Tuhan, catatan sejarah tentang pekerjaan Tuhan di masa lalu. Sekarang, Tuhan telah kembali sebagai Tuhan yang Maha Kuasa yang berinkarnasi untuk mengungkapkan kebenaran dan menghakimi serta menyucikan orang di akhir zaman. Jika kita terus berpegang pada Alkitab dan pekerjaan Tuhan di zaman hukum Taurat dan zaman kasih karunia dan menolak untuk menerima penampakan dan pekerjaan Tuhan di akhir zaman, kita gagal mengikuti jejak anak domba yang berarti kita tidak percaya kepada Tuhan atau mengikuti Tuhan. Hanya berpegang pada Alkitab dan tidak menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman? Artinya kita tidak percaya kepada Tuhan atau mengikuti Tuhan? Aku akan memberimu sebuah contoh. Oh, baiklah, silakan. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri dan bekerja, orang-orang Farisi Yudaisme hanya menerima kitab suci mereka. Mereka menolak untuk menerima penampakan dan pekerjaan Tuhan Yesus dan bahkan menyalibkan dia. Apakah kau akan berkata mereka orang yang mengikuti dan percaya kepada Tuhan? Tidak. Mereka adalah orang yang menolak dan menentang Tuhan. Iya. Jika orang yang percaya kepada Tuhan menganggap Tuhan dan Alkitab setara, atau bahkan menempatkan Alkitab di atas Tuhan, dan menerima Alkitab tetapi tidak menerima penampakan dan pekerjaan Tuhan, apakah mereka sungguh orang percaya dan mengikuti Tuhan? Ketika bangsa Israel tetap keras kepala menerima kitab suci dan tidak menerima firman dan pekerjaan Tuhan Yesus, mereka sedang menentang Tuhan. Sekarang di akhir zaman Tuhan telah kembali. Jika kita dengan keras kepala tetap memegang teguh Alkitab dan tidak menerima Tuhan atau penampakan dan pekerjaan Tuhan di akhir zaman, kita juga sedang menentang Tuhan. Benar. Kurasa ketika para pendeta dan penatua berkata, hanya dengan memegang teguh Alkitab kita dapat masuk kerajaan surga. Mereka seperti cangkul tanpa gagang. Mereka tidak mengerti sepenuhnya. Kita dapat mengevaluasi mereka apakah dapat mengerti atau tidak melalui firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Yohanes 5 ayat 39-40. Aku tahu yang satu ini. Selidikilah kitab-kitab suci, karena engkau berpikir di dalamnya ada kehidupan kekal itu. Padahal kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku. Dan engkau tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh kehidupan. Juga Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup.
Tidak ada manusia yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Firman Tuhan berkata dengan sangat jelas bahwa Alkitab hanyalah kesaksian tentang Tuhan, bahwa Alkitab bukanlah Tuhan. Tidak ada kehidupan kekal di dalam Alkitab. Benar. Hanya Kristuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Benar. Alkitab tidak bisa membawa orang masuk ke dalam kerajaan surga. Kita perlu menerima kembalinya Tuhan dan mengalami penghakiman dan penyucian Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman. Benar. Sebelum bisa masuk kerajaan surga dan memperoleh hidup yang kekal. Kesimpulan dari semua yang telah kita katakan, jika kita memegang teguh Alkitab dan tidak menerima penampakan dan pekerjaan Tuhan di akhir zaman, mustahil untuk masuk kerajaan surga dan memperoleh hidup yang kekal. Dengarkan yang dikatakan Tuhan yang Maha Kuasa dan kau akan lebih mengerti. Baik, aku ingin mendengarnya. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, Kristus akhir zaman membawa kehidupan dan membawa jalan kebenaran yang abadi dan tidak berkesudahan. Kebenaran ini adalah jalan yang memungkinkan manusia memperoleh kehidupan dan satu-satunya jalan untuk manusia mengenal Tuhan dan menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Apabila engkau tidak mencari jalan kehidupan yang disediakan Kristus akhir zaman, engkau tidak akan pernah berkenan di hadapan Yesus dan tidak akan pernah memenuhi syarat untuk memasuki gerbang kerajaan surga karena engkau adalah boneka dan tawanan sejarah. Kristus akhir zaman membawa kehidupan dan membawa jalan kebenaran yang abadi dan tidak berkesudahan. Benar. Tuhan yang Maha Kuasa telah mengungkapkan jutaan perkataan yang adalah kebenaran yang harus kita miliki untuk memahami Tuhan, mencapai penyucian dan diselamatkan. Kalau begitu, ayo beritahu aku tentang itu. Tuhan yang Maha Kuasa telah mengungkapkan rahasia rencana pengelolaan Tuhan, misteri inkarnasi dan kisah-kisah dalam Alkitab. Melalui penghakimannya, dia juga ungkapkan kerusakan manusia dan akar penentangan terhadap Tuhan. Dia memberitahu cara iblis merusak manusia, cara Tuhan menyelamatkan manusia, apa artinya tulus percaya kepada Tuhan, cara mengenal, menaati dan mencintai Tuhan, tujuan akhir dan tempat tujuan tiap orang, dan seterusnya. Tuhan yang Maha Kuasa telah mengungkapkan begitu banyak kebenaran. Ketika kita menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman dan mendapat kebenaran ini, kita bisa memperoleh jalan hidup yang kekal. Sekarang, akhirnya aku memiliki harapan untuk masuk kerajaan surga. Syukur kepada Tuhan. Hei, ada apa? Aku berpikir tentang tahun-tahun aku percaya kepada Tuhan. Aku mempercayai kekeliruan yang disebarkan para pendeta dan penatua. Berubah dari percaya pada Tuhan menjadi percaya pada Alkitab. Dan mengikuti mereka dengan keras kepala memegang teguh Alkitab. Dan menolak pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman. Menjadikanku orang yang menolak dan menentang Tuhan. Aku hampir kehilangan kesempatan untuk diangkat dan masuk kerajaan surga. Benar. Umat beragama semuanya tertipu oleh para pendeta dan penatua. Mereka menyembah dan punya iman yang buta terhadap Alkitab. Mereka menganggapnya bahkan lebih tinggi daripada Tuhan. Iya. Dunia religius telah menjadi begitu bejat. Hanya mengakui Alkitab tetapi bukan kebenaran. Terus berpegang pada Alkitab tanpa menerima Tuhan. Mereka tidak tertolong. Iya, benar sekali. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, orang-orang yang hanya peduli pada perkataan Alkitab, yang tidak peduli dengan kebenaran, atau mencari jejak langkahku, mereka itu menentang aku. Sebab mereka membatasiku menurut Alkitab dan menahanku di dalam Alkitab. Dan juga sangat menghujatku. Bagaimana mungkin orang-orang seperti itu dapat datang ke hadapanku? Amin. Segala sesuatu yang diungkapkan Tuhan yang Maha Kuasa adalah kebenaran. Aku merasa hatiku diterangi oleh lampu sorot. Rasanya jernih dan terang. Syukur kepada Aku Tuhan. tidak boleh lagi menerima Alkitab begitu saja. Aku harus menjadi gadis yang bijaksana mendengarkan suara Tuhan dan menerima Tuhan. Amin. Oh ya, aku harus pergi dulu. Hei, kau mau kemana? Aku harus ke gereja untuk membahas Alkitab dengan saudara-saudariku. Kau mengerti segalanya mengapa kau membahas Alkitab dengan mereka? Memangnya kenapa? Hah? Aku akan membahas cara keluar dari Alkitab dan menerima Tuhan. Hei,